Welcome back to Ngobis, ngobrol bisnis by teman sarap. Di edisi Notif. Sembilan fakta di balik film Money Heist. Welcome back to Ngobis, ngobrol bisnis by teman sarap di edisi. Notif, Tapi itu Tan, notifikasi. sebelum mulai kayaknya dibuka dulu kali ya. Iya, dulu kita buka dulu ya. Panas lah. Kenapa gitu? Pengep. Lupa ya. Di Notif kali ini kita bakal ngomongin tentang 9 fakta di balik film. Money Heist. Nah, sebelum kita mulai nih, Tania hari ini udah potong rambut ya. Khusus Biar buat episode jadi- ini biar jadi apa? Siapa? Jadi apa? Tokyo. Tokyo apa, Tan? Tokyo Gorilla. Ada 3 FNB. Tokyo Gorilla, Tokyo Dorinku, Tokyo Banana. Tokyo Banana. Iya, jadi tiga-tiganya emang punya Tokyo ya. Iya. Iya, jadi emang selain main film, Tokyo juga punya 3 FNB tadi ya. Jess bukan main di film action doang dulu. Apa? Main di film mobil juga. Apa? Tokyo Drift. Iya, benar. Iya. Benar. Nah, kalau lu sendiri Tan, lu potong rambut ini terinspirasi dari Ursula ya. Ursula ya? Sorry banget gue nggak nonton, jadi gue nggak tahu apa-apa. Coba dibuka deh, dibuka. Coba dibuka Kasih dulu. unjuk rambut baru lu ke. Iya. Nah, Tokyo banget ya. Iya. Tokyo Gorilla. Tokyo Gorilla. Jadi film Money Heist ini kan lagi banyak sekali dibicarakan ya. Betul. Nah, ini udah masuk ke season kelima, di mana kita dulu pertama kali teman startup booming juga gara-gara kita bahas konten Money Heist. Money Heist. Perampokan. Perampokan. Jumlah Perang ini apa ya. Kan lu belum masuk. Tapi gue tahu. Apa tuh? Itu loh. Jumlah rampokannya berapa? Berapa apa? Lupa deh. Yang pertama kan dia nyolong duit. Nyolong duit. Yang kedua kan dia nyolong Mio Supra X. Itu begal. Begal. Ya waktu itu kita bahas. Nah sekarang kita juga mau bahas juga nih di season kelima ini kan ada beberapa fakta di balik serial film Money Heist atau La Casa de Papel. Gitu. Tadi bahasa Spanyolnya apa Tan? La Casa de Papel. Lidi. Mantap. Fakta nggak usah pakai tanpa berlama-lama lagi. Oke. Gak usah pakai. Enggak usah pakai. Bentar dulu ini. Oh Iya, apa Zan? Beda Coba, ya hari Tan. ini kan. Hari ini Notif kita sambil makan King Snack Pack. Diginin Oke. ya biar Nggak kayak Makan aja biasa aja. Coba. Iya, Natural udah aja, gitu. natural. Iya, natural ya. thank you. Ayo lanjut. Oke sambil makan nih. Emang makanan khas Spanyol Tan? Iya. Kalau makanan khas Spanyol apa emang? Api. Tortilla. Apa ya? Tortilla. Iya, bukan sih? Bukan ya? Salah lagi. Kan malu. Oke, fakta pertama tanpa berlama-lama lagi. Yang pertama adalah serial La Casa de Papel ini gagal pada saat dirilis pertama kali di Spanyol. Lalu dibatalkan pada musim atau season kedua. Yang pertama tuh cuma hit 4,5 juta viewers dan terus menurun sampai akhirnya dibeli sama Netflix. Nah, kalau yang kita tahu seperti yang kita tahu ya, Netflix ini kan adalah industri streaming platform ya. Dan mereka ini fokus buat daripada mereka mempertahankan satu film ke season kedua, mendingan dia bikin film season baru, serial baru supaya mendatangkan users baru. Jadi bukan users lama yang renew, tapi users baru yang masuk. Jadi Money Heist ini sempat sudah di cancel. Jadi dulunya nih Money Heist cuman ada di kayak serial apa ya, kayak di TV-TV lokal TV lokal Spanyol. Antena 3. Antena Antena 3. Itu Kerennya gue tahu. kayak dulu mungkin di La TV La gitu TV, loh. ya, Tiba-tiba benar. dibeli sama Netflix gitu, Iya. akhirnya dilanjutin. Dan konon katanya itu dibeli cuman $2 biayanya Tan. $2 ya. Untuk beli license La Casa de Papel ini gitu. Itu fakta yang pertama. Nah, fakta yang kedua, serial ini menginspirasi perampokan di kehidupan nyata. Jadi dampak suatu brand atau film ini tuh bisa sampai ke kehidupan nyata di mana perampok-perampok ini nih sampai menggunakan masker Iya. dan Topeng ya. topeng Dali ini Dali ya. ini sampai dipakai di Eropa, North Amerika atau Amerika Selatan sambil nyanyi sambil ngerampok sambil nyanyi Bella Ciao. Lagunya gimana kan? Bella ciao gitu. Oke. Salah satunya kejadian ini ada di Criciúma, Brazil pada Desember 2020 lalu. Sebuah kelompok perampok itu memakai topeng Dali dan mencuri exploded cash. Cash doang ya. Cash doang. Oke. Nggak bisa pakai Dana, GoPay. Nggak bisa ya. Ya ini di jalanan terus berantakin duit di tengah jalan.
Nah, yang fakta yang ketiga, kalau teman-teman ulang di season 1 atau season 2 waktu itu ya, atau season berapa sih itu, Val? Ya season sebelum ini lah ya, nanti salah dikit lagi di komen. Iya. Di season sebelum ini ada cerita di mana mereka kan ngambil emas itu di Bank Royal Mint Spanyol ya. Betul. Di mana Denver dan kawan-kawan nih harus masuk melalui air buat ngambil batangan emas yang ada, dan itu katanya konon benar ada di Spanyol. Tapi yang pasti lebih sulit dari itulah ya. Karena kalau sama gampangnya mungkin udah ditiru sekarang, tapi lebih sulit katanya. Tapi itu benar katanya. Jadi kekayaan negara emas itu ditaruh di dalam air tersebut. Dan ini perkiraan uangnya udah pernah kita bahas di konten kita, boleh di scroll ke bawah nih kalau bisa ditunjukin nanti juga di ting. Iya. Di sini kali ya, sebelah sini biasa munculnya sini. Di sini. handphonenya di sini. Di bawah sini ya. Enggak, di enggak. samping gitu. Samping gini ya? Muka lu ketutupan. Oh iya. Iya. Jadi muka gue nanti ada ting gitu ya. Iya, iya. Ya. Jadi valuasinya tuh uang yang dicuri tuh gede banget gitu. Kalau nggak salah, aduh lupa deh, pokoknya nanti lihat aja sendiri. Nah itu 3 fakta dari gue. Mungkin dari lu Jo, ada apa sih Jo? Oke, kalau dari gue research juga. Jadi ternyata Neymar itu pemain Persikabo. Bukan, pemain Jadi, PSG, oke. Pati-Pati. Pati. Waduh jatuh. Jadi Neymar itu had a cameo in the show. Artinya apa, Tan? Dia jadi Wow. Kenapa? Had a cameo in the show. He requested the makers for it. Jadi dia merequest untuk masuk di cameo itu. Di film tersebut. Di film tersebut. Jadi cameo ya? Jadi cameonya. Jadi apa tuh? Jadi kameramen. Nggak tahu. Jadi apa lu tau gak? Gak tahu gua. Jadi apa, Tan? Jadi apa tuh, Tan? Gua nggak nonton. Ya, kira-kira aja. Kira-kira. Neymar kan pemain bola tuh. Nah, kira-kira Coba nih gua di cek film kira-kira masuk apa? perampokan lu jadi apa dia? Kan nggak mungkin jadi pohon. Jadi maling. Jadi maling. Goreng ya? Nggak sarden aja. Enggak saat ya. Maling sarden. Tuna. Itu namanya. Neymar tuh jadi ini salah satu biarawati. Oh. Ya, jadi dia ngelamar jadi ngelamar. Makannya. Nyamar. Biarawan. Bukan Biarawan. biarawati. Itu cewek. Itu kan cewek di film. Cowok. Biarawati mana ada laki-laki? Ada. Ada. Sorry. Neymar tuh menjadi seorang biarawan. La Casa de Papel itu bukan judul originalnya ternyata. Apa guys. judulnya apa, Jo? Judulnya itu Tersanjung. Nggak, judulnya itu jadi aduh, agak susah nih bahasa Inggrisnya nih. Desa bahasa Inggris. Cawayayados. Desa Ciados. Itu artinya itu hopeless. Apa tuh hopeless Jo? Hopeless itu hope, ada dua suku kata. Iya. Hope dan less. Ya, Hope itu harapan. Less. Less itu kalau kita tidur udah plus tuh less. Jadi kalau kita tidur tuh harapan kita akan dikabulkan. Iya. Itu hopeless. Oke. Terus apa lagi sih Jo? Oke. Jadi abis itu Sekarang namanya jadi apa? jadi La Casa de Papel. Nah, itu itu artinya artinya apa, Jo? House of Money. Coba artinya Indonesianya house. Ada 3 kata. Ya. House Rumah, of mati. Money. House, House itu rumah. Of, Off itu mati. Iya. Ya, kalau on ya lah kan. Iya. Money. Itu kenapa lihat duit. Oh iya duit. Maksud saya. Benar. Jadi Jadi House apa of tuh? Money. Iya, House of Money rumah yang dalamnya banyak duit. Nah, tadi matinya di mana? Sebelum orangnya mati, dia meninggalkan duit di rumah itu. Jadi waktu polisi datang BAP itu udah ada duitnya. Iya. Lanjut. Gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga itu faktanya orang-orang memakai kostum ini pada protes kehidupan nyata. Bukan proses. Proses. Kalau Ya. proses nanti dia ngelamar PNS. Oh iya. Protes. Jadi ada demo yang rodanya 3. Demo. Potong bemo. Jadi kalau mereka protes untuk Potong bemo nggak tahu Den. Potong demo apa tadi? Nggak tahu. Apaan sih? Lagu. Yang mana ya? Gue kira tadi lo mau otong bebek. Lebih lucu ini. Gue kayak Jadi apaan kalau dah untuk lu? demo-demo tuh mereka kadang-kadang memakai kostum-kostum Dali ini gitu. Udah aja. Oke lanjut aja. Tan. Gantiin gue yang Udah ya. Kenapa? Kan lu ngomong. Ngomong sendiri itu kan Oh. ada banyak. Kan Oh, iya. kirimin banyak. Oh iya, jangan ada 1 2 3 4 5 6 7 ya. Iya. Oke. Lanjut ya. Jadi film ini tuh paling banyak ditonton di Netflix. Iya kan? Jadi film terbanyak yang ditonton di Netflix. Iya, jadi film yang paling ditonton, paling banyak ditonton di Netflix.
Jadi yang lain kalah tuh, Tan. Yang lain Bukan kalah ya? hanya di 1, tapi di 6 negara. Tulisannya Apa gitu. itu? Jadi Netflix yang lain kalah. Stranger Things kalah. Stranger Things kedua ya. Kemarin gue lihat, tapi gue nggak tahu di negara apa. Elite. Elite kan nama bisnis gue. Oke, lanjut. Penasaran? Nonton Bimi. Gak usah ya. Kita lanjut. Terus. Salah. Parah lu, Jan. Terus di filmnya ini mereka tuh pakai lebih dari 600 jumpsuit. Dengerin gue dong. Oh juga nih. Jadi mereka pakai lebih dari 600 jumpsuit di filmnya. 600 jam sudah. 900. Iya, lebih dari more than. Oke. Terus pembuatan filmnya Berarti budgetnya habis buat ginian doang, Tan. ada lagi. Jadi pembuatan filmnya itu dilakukan di 300 lokasi di 7 negara. Negaranya apa aja tuh? Ada Thailand, Oke. Denmark, Panama, Portugal, Italia, United Kingdom, UK, sama Spain. Spain. Gitu. Padahal Indonesia tuh disebut tapi nggak pernah ya ternyata. Iya. Jadi di film tuh Indonesia sering disebut. Oh, Jadi sorry, nggak nonton. Denver tuh sama Stockholm. Oh, Iya, kan? Stockholm bener ada. Gua Denver makan. sama Stockholm kabur tuh sebenarnya diceritakan Indonesia. Tapi ternyata syutingnya bukan di Indonesia. Di Filipina kalau nggak salah ya. Bukan Kendiri. Kendiri. Kendiri kan Nggak di Indonesia. Filipina, di Cebu. Iya, di Yang di Filipina. pantai gitu kan. Bukan di Indonesia. Yang pas dia lagi hamil tuh. Orang udah Apa punya sih? anak. Oh, udah punya anak ya? Udah. Orang gak ada Yang pas Filipina. hamil kan? Iya bener. Bener, tapi nggak lagi hamil. Udah punya anak. Udah punya Oh, anak. udah punya anak gitu ya? Iya. Oh. Gak ada Filipina. Di Royal Taruma kalau nggak salah ya lahirannya ya. Aduh, bukan. Dari sekian banyak fakta yang ada nih, salah satu fakta yang paling menarik buat gua adalah La Casa de Papel dengan tokoh yang maksudnya kan ini sebenarnya cuman apa ya? Cuman properti lah ya. Props. Props Props. doang, properti. Ada ruko, ada apartemen. Enggak. Bukan nih. Bukan, ini Nah, baju maksudnya cuman properti, akhirnya menjadi suatu merek brand dengan topeng Dali ini. Sampai-sampai tuh dampaknya udah bukan cuman merek doang gitu. Sampai-sampai ini dijadikan suatu gerakan sosial gitu, Tan. Maksudnya karena di film ini kan ceritanya ini adalah pemberontakan terhadap pemerintah ya. Maksudnya orang menyuarakan pendapatnya apa segala macam, dan ini beritanya banyak loh kalau dicari ya. Sampai membawa dampak yang luas banget sama orang-orang ngerampok pakai ini. Yang tadinya cuma dari film, tapi tokoh ini menjadi suatu tokoh gitu loh. Tokoh film jadi tokoh kenyataan dan semua orang sampai akhirnya banyak yang negatif juga nih, kerusuhan pakai ini, demo pakai ini gitu-gitu. Kalau menurut lo sendiri gimana? Apakah akhirnya kita bisa bilang kalau film ini menjadi suatu dampak buruk, atau ini cukup menginspirasi atau gimana? Atau saking kuatnya brand film ini sampai orang-orang tuh bisa sampai segitu loyalnya gitu. Jadi loyal fans, hardcore loyal fans. Iya. Kayaknya nggak dampak buruk juga. Tergantung gimana orang menyikapinya. Terus gimana terus? Maksudnya maksudnya kan ini gara-gara film, maksudnya gini kayak lu kalau kan nggak ada orang nonton Power Ranger sampai pakai Power Ranger di tengah jalan gitu mau jadi Berarti dampaknya sebesar itu. ya berarti kan brandnya sekuat itu dan nempel menjadi orang jadi fans gitu. Kalau menurut lu gimana, Jo? Menurut gue itu baik sih. Dan itu juga bukan di negara asal doang. Itu sudah menjamah ke negara-negara lain. Tapi kan dia sampai kerusuhan gitu, Jo. Maksudnya sampai ngerampok juga, sampai apa gitu. Bagus itu. Itu bagus. Gue kaget dikit. Karena kerusuhan itu bagian dari opini. Oh, iya. Ya, opini itu membangun buat menjadi pemerintah yang lebih baik lagi. Kalau menurut gue seperti itu. Tapi dengan tidak kekerasan dong. Tapi dengan tidak kekerasan. Jadi kalau bisa nanti mengikuti protokol kesehatan. Jadi kalau demo kita ya gitu aja udah. Kenapa? Karena kan nggak boleh kekerasan. Gitu aja. Jadi pelan-pelan iya, gitu iya. kan. Turunkan, ye gitu. Udah nanti kalau nggak mau turun ya udah, coba lagi besok. Ini kan tidak ada kekerasan, tidak ada anarkis kan. Iya. Masuk akal sih ya. Tapi itulah menurut gue itu fakta yang paling menarik. Kalau buat kalian fakta apa sih yang paling menarik dari yang tadi udah kita bacain? Atau mungkin kalian tahu fakta lain? Kalau kalian jadi produser filmnya, bagaimana sih kalian menyikapi hal ini nih? Brand kalian seperti itu sampai orang-orang bisa mau turun ke jalan dan menjadikan ini suatu gerakan sosial gitu. Mungkin kalian boleh komen di atas ini. Di bawah ini. Nanti kita akan balas-balasin komen. Iya, kita akan bacain satu-satu. Oke. Jangan lupa like, comment, subscribe. Kita ketemu lagi di notif selanjutnya.